Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusi Fitri, penyuluh warga berencana Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mencoba memberikan penyuluhan tentang metode dan alat kontrasepsi dalam KB. Metode dan alat kontrasepsi dalam KB ada dua macam, yaitu satu jangka pendek, dua jangka panjang. Jangka pendek terdiri dari suntikan, pil, kondom, dan mal. Mal ini adalah metode untuk mencegah kehamilan di mana ibu yang baru melahirkan menyusui sampai usia anak 6 bulan dengan syarat ibu belum menstruasi dan anak aktif dalam menyusu. Kemudian yang kedua, metode jangka panjang yaitu berupa implan, IUD, MOP yaitu metode operasi pria atau disebut dengan vasektomi, dan MOW. Ini adalah metode operasi wanita atau disebut pubektomi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang metode jangka panjang yaitu berupa implan. Implan adalah suatu alat KB yang di dalamnya itu mengandung hormon yang berupa batang kecil elastis dan yang ditanamkan di bawah kulit lengan atas. Kemudian implan ini sifatnya tidak permanen karena implan untuk mencegah kehamilan selama 3-5 tahun tergantung dengan jenis implannya. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja implan yaitu pertama, implan akan dapat mengentalkan leher sepik rahim sehingga sperma tidak bisa masuk dan tidak dapat terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur. Yang kedua, karena tadi implan mengandung hormon, maka akan dapat mengganggu siklus menstruasi dan termasuk dengan yaitu dapat mencegah pelepasan sel telur tadi dari indung telur. Kemudian kelebihan implan. Kelebihan implan ini yaitu pertama, implan ini mempunyai efektivitasnya sangat tinggi yaitu mencapai 99,95%. Itu dimana dari 10.000 kehamilan, dari 10.000 ibu yang dipasang implan itu hanya 5 yang gagal. Kemudian implan sangat efektif dan ekonomis. Pengembalian kesuburan pada ibu yang dipasang implan ini akan cepat ya apabila implannya sudah dilepas. Kemudian tidak memerlukan pemeriksaan organ panggul ya karena dipasang di lengan. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI dan dapat mengurangi nyeri haid pada ibu yang menstruasi dan dapat mengurangi terjadinya radang panggul dan dapat mengurangi terjadinya kekurangan vitamin, kekurangan zat besi. Tapi ada juga keterbatasannya ya. Memang pertama dapat mempengaruhi periode haid, di mana kadang haid itu mungkin berupa bercak-bercak atau kadang haid, kadang tidak. Kemudian yang kedua, terjadinya perubahan berat badan. Setelah itu mungkin beberapa pengguna dapat mengalami sakit kepala, nyeri ya, kemudian payudaranya agak nyeri, kemudian gelisah dan mual-mual. Nah, di sini saya akan menampilkan ya, ini ya berupa implan tadi ya, berupa batang ya yang dalamnya berisi hormon. Jadi implan ini sebenarnya udah banyak ini dipakai sama ibu-ibu dan kebanyakan mereka tidak ada yang mengeluh yang berlebihan ya. Kalaupun memang nanti ada keluhan ya kira-kira yang mengganggu, ibu-ibu dapat kontrol kembali ke petugas kesehatan ya. Dan pemasangan ini pun jangan sembarang dipasang ya. Nah, tetap dipasang di tenaga kesehatan, misalnya di rumah sakit, di bidan atau praktek dokter, dan di klinik-klinik KB. Mungkin dengan
keterangan dari saya tadi dapat membantu ibu-ibu, adik-adik remaja dalam pengetahuannya tentang alat KB ya. Jadi ternyata alat KB itu banyak dan bermacam-macam, dan ini diberikan juga sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan atau keinginan dari ibu-ibu, dan memang cocok untuk diberikan kepada ibu-ibu yang menginginkan alat kontrasepsi ini. Mungkin itu saja dari saya tentang alat kontrasepsi dalam KB. Apabila tadi ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.